Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sunarto SPD. Yang sangat saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar BIMU berbagai ilmu Keren 1, Bapak Hendrik Santoso, serta rekan-rekan, Bapak, Ibu semuanya, beserta staf yang sangat saya hormati. Izinkanlah saya pada kesempatan siang hari ini untuk memaparkan merancang pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar di sekolah. Ya, pada kali ini saya akan memaparkan yakni permainan tradisional engklek yang mulai tahun demi tahun mulai surut. Ya, kalau dulu waktu saya masih kecil permainan ini sangat booming sekali ya. Tidak ada permainan lain kecuali ini. Karena waktu itu namanya gadget masih belum ada HP dan sebagainya, sehingga permainannya tradisional banyak dimainkan oleh anak zaman dulu. Itu mau kali ini saya akan mencoba membuat proyek di sekolah, ya ini tentang permainan tradisional engklek oleh Sudikal SPD SD Negeri Ketengan Selatan Sidoarjo, DKG PCUK Jawa Timur tahun 2024. Lanjut. Latar belakang mengapa saya mengambil proyek ini, Bapak Ibu semuanya ya. Peserta didik kita saat ini masih sebagai generasi milenial yang menerima arus global secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur bangsa kita. Ya. Bila mereka terus-menerus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menghentikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya anak. Permainan sekarang yang dimainkan adalah game online ya. Bapak Ibu semuanya tentunya sudah tahu ya. Anak-anak kita itu sekarangnya itu yang lagi booming itu game online ya. Penjaskes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Jadi sekolah itu merupakan integral Bapak Ibu semuanya ya, dari bagian pendidikan nasional, di mana di sana ada pertumbuhan fisik ya, kemudian pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Jadi yang kita ajarkan tidak hanya materi saja, tapi kita diajarkan untuk bagaimana bergerak ya. Kemudian bagaimana psikis kita kalau kita bermain bersama dengan teman yang lain ya. Asalnya susah karena bermain bisa ceria sama yang lainnya. Kemudian keterampilan motorik anak-anak ya. Engklek seperti apa sih? Nah itu ya. Kemudian penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Jadi sehat itu kita tanamkan karena tidak hanya di sekolah saja ya. Juga di rumah juga harus kita jadikan karena sehingga anak itu bisa memudahkan hidup sehat baik sekolah maupun di rumah. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi ya. Jadi ya dengan bermain engklek anak bisa bersosialisasi ya. Kemudian berkolaborasi sama teman yang lainnya, bekerja sama ya. Selain itu bermain sangat diperlukan untuk pengembangan gerak dan kebugaran. Ini yang jadi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi anak-anak pembedaraan gerak itu semakin banyak. Gimana sih gerakan engklek sebenarnya itu ya? Ternyata anak sudah melompat, akan tetapi dengan permainan engklek anak-anak lebih aktif dalam bergerak. Kemudian engklek adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia, di mana cara memainkan permainan engklek adalah dengan menggunakan gaco. Di mana dalam permainan engklek terdapat berbagai unsur matematika, salah satunya adalah bangun datar. Mengapa demikian? Karena lapangannya berupa kotak ya, bisa butuh
sangkar, bisa 4 persegi panjang, bisa setengah lingkaran, bisa lingkaran penuh yang paling atas itu ya. Lanjut. Tujuan program. Jadi yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Ya ini yang terpenting Bapak Ibu semuanya ya, karena anak-anak sekarang itu yang banyak itu bermain game online ya, tidak tahu permainan dari jenis apa saja ya. Ini ya makanya tujuannya untuk menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian melestarikan permainan tradisional. Ini harus, kalau tidak kita yang mewanti anak-anak, siapa lagi? Kalau mulai sekarang ya, nanti 10 tahun ke depan semakin tergerus dengan budaya asing dengan seiring arus globalisasi, di mana internet kejadian di luar sana secepatnya tidak diakses di ini Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga yaitu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan aktivitas gerak. Ya, aktivitas fisik ini tidak hanya anak-anak berlari, ya, kemudian berjalan, juga ada melompat. Ya, dengan adanya permainan ini anak-anak saat istirahat, ya, tidak hanya melulu berlarian, tapi dengan ada permainan engklek, anak-anak bisa memikir, oh ini ya, ternyata permainan tradisional di Indonesia itu di antaranya itu bermain engklek. Kemudian yang ketiga, terbiasa bekerjasama dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah. Ini yang penting Bapak Ibu semuanya ya. Kalau sendiri, umpama bermain sendiri, tak ada teman, kurang bersemangat. Nah, dengan adanya teman, bermain dengan temannya lain, dengan kelompoknya, ya, usia sebayanya, maka masalah-masalah yang bisa terpecahkan dengan adanya permainan ini. Lanjut Pak. Kemudian capaian yang diharapkan, yakni pengenalan yang pertama, aktivitas untuk membantu peserta didik dalam dapat terlibat secara aktif. Ini sudah digalakkan di mana pembelajaran itu harus terpusat pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator saja, guru hanya sebagai pembimbing saja, sepenuhnya diserahkan kepada anak didik. Makanya ini diupayakan, digalakkan sekarang adanya pembelajaran project, ya, project based learning. Anak-anak dikasih project buat apa, kedepannya itu bisa buat produk seperti apa, ya. Yang penting itu prosesnya Bapak Ibu ya, bukan hasilnya. Dimana proses mencapai produk itu yang terpenting, sehingga anak nanti ke depan saya harus buat proses produk seperti apa, ya. Jadi aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat secara aktif. Dengan adanya permainan engklek secara berkelompok, anak bisa berkolaborasi dengan sesama temannya, ya. Yang kedua adalah eksplorasi aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topik. Ini anak dengan adanya permainan engklek nanti anak-anak terbuka pikirannya. Kayak apa sih permainan engklek itu? Nah, bisa menggali informasi di sini. Kemudian layout lapangannya seperti apa? Setelah itu bermainnya seperti apa? Nah, tujuannya apa? Itu ya. Nanti anak-anak bisa eksplorasi aktivitas ini mencari informasi terkait topik ya. Kemudian project. Aktivitas peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar ya. Anak-anak nanti bisa merancang lapangannya seperti apa ya, kemudian produknya seperti apa. Nanti tujuan saya dalam proyek ini anak-anak membuat rancangan, kemudian di sana anak-anak membuat video tutorial bagaimana cara membuatnya, lapangannya, kemudian bagaimana cara memainkan permainan ini. Lanjut. Struktur program dan mitra. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional ya. Ini sudah digerakan untuk tugas sama anak-anak ya, selain pelajaran di kelas ya,
Ini termasuk tambahan pelajaran yang bersifat kurikuler ya. Kemudian berikutnya peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 baik laki-laki maupun perempuan. Nanti semua kelas 5 dilibatkan, kita buat kelompok, kelompoknya membuat rancangan, kemudian membuat rangkaian seperti apa untuk lapangannya, ya. Kemudian dipraktekkan secara bersama-sama. Penanggung jawab program, yakni kepala sekolah. Berikutnya komunitas belajar di sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas BEMU, ya, berbagai ilmu SDN ketegangan 1 yang terdiri beberapa guru kelas dan guru mata pelajaran dalam pengarahan Pak Busmitra dan guru kelas sebagai koordinator. Nanti saya minta bantuan guru kelas, ya, kelas 5 utamanya untuk membantu kegiatan proses ini. Mudah-mudahan akan bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki. Sekolah memiliki kepala sekolah jelas, ya, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ini sangat membantu dalam proyek yang akan kami buat ke depannya, ya. Mudah-mudahan ini semua nanti sebagai mitra semuanya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baik seperti yang saya rencanakan. Kemudian kedua, peserta didik kelas 5 yang berjumlah 61 anak, masing-masing kelas dibagi menjadi 3 kelompok, akan buat video tutorial cara membuat media permainan engklek dari karton yang diberi angka dan cara memainkannya. Nanti anak-anak disuruh membuat lapangannya, ya. Kalau bentuknya butuh sangkar bisa, kemudian bentuknya lingkaran boleh, sayuran boleh, persingkatannya boleh. Nah, di sana dikasih angka bagus semuanya, ya, untuk meningkatkan numerasi peserta didik. Cuma kelompok 1, kamu nanti membuat alat permainan dengan dikasih angka bilangan ganjil, ya. Nanti lapangannya kasih bilangan ganjil. Kalau kita butuh 7 kotak, jadi ganjilnya mulai dari 1, 3, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kelompok berikutnya bilangan genap, nah boleh tulis dan seterusnya. Atau bisa juga kelompok yang lain membuat angka dengan bahasa Inggris, gitu, ya. Seperti itu nanti. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk bisa dibuat layout permainan engklek. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ya, kita bisa membuatkan lapangan yang ada di halaman sekolah kita. Nanti anak-anak setelah membuat layoutnya dari kertas, ya, kemudian nanti diterap di sana, anak-anak bisa memainkan secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang keempat, proses ini rencananya dilaksanakan tanggal 2 Desember 2024. Ya. Rencana saya tanggal 2 insya Allah setengah depan, ya. Jauh dari depan. Lanjut. Rencana evaluasi, ya. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan selesai apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik persoalan ini. Jadi nanti setelah acara anak-anak kita kasih proyek, nanti kita evaluasi kurangnya apa, ya, dari proyek yang telah dibuat dan kelebihannya apa nanti di sana setelah proyek ini dilaksanakan. Berikutnya mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam kelompok. Nanti ini kita catat nanti, ya, mana yang aktif dalam kelompoknya, mana yang tidak, nanti bisa ketahuan kalau pada saat proses ini dilaksanakan, ya. Kemudian berikutnya mendokumentasikan proses kegiatan main peserta didik berupa video dan foto. Nanti anak-anak setelah proses selesai dipraktekkan, anak-anak buat video pembelajarannya, ya, tutorial tentang cara membuatnya seperti apa, mainnya seperti apa, kemudian ada foto dan di sana dokumentasi.
Yang selanjutnya adalah tanya jawab dan observasi. Ini setelah pelaksanaan, ya nanti saat pelaksanaan observasi apa kurangnya ya dan sebagainya. Lanjut. Tantangan yang mungkin dihadapi. Nah ini. Karena ini permainan tradisional bagi semuanya, tantangan jelas saja ya. Yang pertama mungkin dari peserta didik kurang termotivasi untuk menerapkan permainan tradisional. Jadi yang tantangan terberat ya. Mudah-mudahan nanti tantangan ini seperti apapun dapat kita atasi ya di sekolah. Karena ini sifatnya permainan tradisional, biasa anak-anak itu mainnya sifatnya main olahraga, sepak bola, begitu ya. Nah, ini dengan adanya permainan tradisional, mudah-mudahan anak-anak nanti termotivasi ya, ingin mencoba dan melaksanakan. Itu. Tantangan yang mungkin dihadapi pula yaitu alat perekam video yang kurang memadai. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, karena anak-anak ya mungkin nanti disuruh bawa HP, bisa jadi boleh, bisa jadi tidak sama orang tuanya. Ini tantangan tersendiri buat saya nanti ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Bapak Ibu semuanya, dari apa yang saya paparkan, barangkali ada sedikit pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih Pak Andrea, mohon izin. Perkenalkan saya Bu Guru kelas 4. Mungkin dalam pembelajaran olahraga sering ya saya dipakai untuk praktek dan lain sebagainya. Mengenai engklek ini, kiat-kiat apa yang Bapak lakukan agar siswa itu lebih menyukai engklek dan memilih daripada bermain gadget, lebih baik menyukai engklek? Itu apa yang Bapak lakukan sehingga siswa itu saya suka engklek, melepas HP-nya? Terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat mantap sekali ya. Mungkin saya bisa jawabnya seperti ini. Terus pertanyaan sorry ya. Mungkin saya jawabnya seperti ini. Kiat-kiat apa agar anak suka bermain internet? Ya, yang pertama, menurut saya ya, yang pertama, ya peran orang tua ya di rumah ini, utamanya anak-anak jangan diberikan peran HP berlebihan kalau tidak penting untuk kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama ya. Kalau tidak, nanti terbiasa di rumah main HP, yang dibuka pasti game. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai sekarang bisa membudayakan permainan ini di sekolah kita masing-masing. Ya, mungkin nanti anak dengan diajak membuat project, ya mungkin dari alat yang kita mainkan mungkin berwarna-warni, ya ada merah, hijau, kuning, biru untuk larangannya, ya mungkin anak bisa tertarik untuk itu. Yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi nanti anak supaya menyukai engklek, ya kita bisa membuat ini ya mungkin ya perlombaan mungkin kalau main 17-an atau B5 mungkin ya kegiatan B5 anak-anak kita siapkan untuk permainan tradisional secara keseluruhan ya. Mungkin permainan ini kita jadikan permainan saat B5 ya. Tidak hanya kayak saja, mungkin ada lomba soto ya, lomba tali karet itu, mungkin egrang dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu Maria. Mungkin ada yang tanya lagi, saya persilakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kelas 1. Ini Pak T, bagaimana anak-anak supaya mau mengerjakan, ya, mau dan menyenangi permainan tradisional ini? Mungkin sama dengan Bu Maria, kiat-kiatnya apa aja? Cuma saya nggak hanya itu karena sudah dijawab. Jadi
jurus yang paling jitu apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jurus yang paling jitu agar anak senang bermain engkel. Ya, mulai sekarang kita budayakan permainan ini di sekolah kita masing-masing. Ya, gimana caranya Pak? Suka permainan ini? Ya mungkin dari di halaman sekolah kita kasih layout ya permainan engkel yang banyak. Ya mungkin nanti anak-anak dengan banyaknya layout tempat untuk bermain engkel, anak-anak tidak antri bermainnya. Mungkin seperti itu ya, supaya kan bisa semuanya ikut main bareng-bareng itu seperti itu mungkin jadi ya kalau tidak ternyata saya rasa cukup untuk pemaparan saya pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih support Bapak Ibu semuanya, komunitas belajar BIMO berbagai UKS dari keterangan satu ya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.